Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu di bulan Ramadan ini. Karena di bulan ini tidak semua orang bisa bertemu dengannya di tahun ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kalian berpikir mengapa Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan ini? Padahal mungkin tahun lalu kita masih sering lalai, masih sering menunda sholat, masih sering melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan masih sering menyakiti hati orang lain. Tapi alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi di bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa nih Bu Fat, tapi bulan Ramadan itu adalah undangan cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku hambanya. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa." Jadi pada ayat ini Allah tidak memberitahu kita atau mengatakan kepada kita bahwa kita diwajibkan berpuasa supaya kita bisa menahan haus aja, atau kita diwajibkan berpuasa untuk kita bisa menahan lapar saja. Tapi Allah mengatakan kepada kita bahwa kita diwajibkan berpuasa agar kita bertakwa, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adanya bulan Ramadan itu seperti sarana dari Allah SWT untuk berkata kepada kita semua bahwa Allah masih memberikan kita waktu untuk berubah dan mendekatkan diri kepadanya. Kadang maksiat dalam hidup kita itu bukan sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang terus kita ulang-ulang setiap hari, seperti scroll yang tidak terjaga, jangan ya Dek ya. Ucapan yang menyakiti hati orang lain, jangan ya Dek ya. Pandangan yang tidak dijaga, jangan ya Dek ya. Sholat yang ditunda-tunda, jangan ya Dek ya. Janji yang tidak kita tepati, jangan ya Dek ya. Seringnya kita berkata, ini kan cuma hal kecil, padahal dosa kecil yang diulang-ulang bisa menghitamkan hati kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang berbuat dosa, maka akan muncul satu titik di dalam hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita ingat-ingat seberapa sering nih kita mengulang-ulang hal yang kita anggap kecil, padahal kalau diulang terus-menerus itu menjadi titik hitam di hati kita. Iya, betul sekali Bu Fat. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, jadi Bu Fat, anak-anak zaman sekarang itu mengenal istilah yang namanya ghosting nih Bu. Apa itu ghosting Bu Ayu? Nah, jadi ghosting itu adalah menghilang tanpa kabar. Wah, pasti teman-teman udah pernah dengar nih ya kata-kata ghosting. Nah, jadi gimana kalau misalnya Ramadan kali ini itu kita ghosting bukan ghosting pertemanan, Apa dong? tapi ghosting maksiat Bu. Maksudnya gimana? Bukan maksiat yang meninggalkan kita, tapi kita yang benar-benar meninggalkan maksiat itu sendiri tanpa ada kompromi dari kita. Contoh, nanti aja besok juga bisa gitu ya, atau cuman kali ini aja, nanti bulan besok dilakuin lagi gitu ya. Jadi mari kita mencoba untuk istiqomah. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu apakah Ramadan kali ini itu adalah Ramadan yang terakhir untuk kita atau bukan. Masya Allah, ada di antara kita yang mungkin merasa saya sudah terlalu banyak dosa, saya sudah terlalu jauh, bahkan saya malu untuk kembali. Tapi dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Zumar ayat 53 yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah tidak pernah mengatakan kamu sudah terlambat. Justru Allah melarang kita berputus asa. Selama ini masih ada nafas, selama ini kita masih hidup di bulan Ramadan ini, dan kita masih punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Nah, jadi Bu Fat,
Kalau misalnya kita meninggalkan maksiat di bulan Ramadan gitu ya, berarti kan tandanya ada kekosongan di hati kita, di mana tadinya hati kita terisi oleh maksiat mungkin ya. Akhirnya kita tinggalkan, ada rongga di hati kita, jadi kita harus nih mengisi hati kita yang kosong gitu ya. Lalu isinya dengan apa? Nah, kita isinya jangan sama maksiat lagi, tapi kita isi dengan hal-hal kebaikan. Contohnya, sholat yang lebih awal waktu, atau tilawah, misal walau hanya 1 halaman. Nggak apa-apa mungkin ngelihat yang lain, wah Masya Allah udah 10 juz gitu ya. Tapi nggak apa-apa kita konsisten gitu ya, 1 hari 1 halaman. Nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa. Lalu sedekah walau hanya Rp1.000, memberi senyuman yang tulus kepada sesama, dan memaafkan dengan ikhlas. Bukan hanya memaafkan untuk orang lain, tapi memaafkan diri kita sendiri. Dan Allah berfirman dalam surah Hud ayat 114 yang berbunyi, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang buruk. Masya Allah, ternyata kebaikan yang kita lakukan di setiap harinya itu menghapus dosa keburukan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan setiap sujud kita adalah langkah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba malam ini sebelum tidur tanya pada diri kita, kalau Allah memanggil malam ini, apakah aku sudah siap? Apakah timbangan yang sudah dimiliki ini berat yang baik atau berat yang lebih buruk? Scroll panjangku atau sujudku? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Yuk kita istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Jadi Ramadan kali ini gitu ya, bukan hanya tentang menjadi sesosok yang sempurna, tapi Ramadan tentang menjadi sosok yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak perlu kita langsung berubah drastis gitu ya, menjadi yang terbaik. Pasti berat gitu ya, belum tentu kita kuat gitu untuk menanggungnya. Jadi mulai dari 1 maksiat yang kita tinggalkan, cukup 1 aja, dan 1 kebaikan yang kita jaga. Karena apa? Karena hidayah itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang mau melangkah. Doanya, ya Allah, jika hati kami selama ini jauh, maka dekatkanlah. Amin. Jika langkah kami salah, maka luruskanlah kembali. Amin. Jadikan Ramadan ini titik balik hidup kami. Amin. Ampuni dosa kami, kedua orang tua kami, dan guru-guru kami. Terimalah taubat kami semua sebelum terlambat. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari kami. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.